Halo semua, di video kali ini saya mau ngajarin step by step ngerenovasi rumah. Membuat desain renovasi rumah di lahan berukuran 10 kali 20. Ini dari proyek nyata, aslinya ada, rumahnya udah jadi terbangun dan selesai di tahun 2021. Oke, setelah membuat aksis-aksis dari denah redesign, saya copy lagi ini ke file SketchUp existing. Saya juga udah membuat garis-garis untuk ruangannya. Jadi di sini ada dua kamar yang di depan, ini ada teras. Di sini pintu masuk, ini kamar mandi yang diaksesnya dari teras depan, ini kamar mandi sharing. Lalu yang sebesar ini adalah gabungan dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Yang kecil ini adalah gudang. Lalu kamar ini adalah kamar utama beserta kamar mandi dalamnya. Nah, dari sini kita mau mulai membuat 3D-nya. Untuk membuat 3D, kita harus membuat layer-layer dulu. Kalau di SketchUp, namanya bukan layer sih, namanya adalah text. TAGS nih, di sini, di kanan sini. Di toolbar yang kanan, ini kalau kalian scroll-scroll, ada material, ada komponen, styles, scroll lagi ada text. Dan di sini juga ada teksnya, ketika kita klik ini, ketahuan ini teksnya apa, masuknya lantai. Kalau ini, si aksis ini apa, masuk lantai juga, sebaiknya kita ganti aja ke unpack ya. Nanti kita bisa bikin teks sendiri namanya aksis atau grid. Oke, kita coba mulai bikin lantainya sama temboknya ya. Ini kan lantai tadi, berarti kita harus bikin tembok, yaitu di layer atau di tag dinding. Ini kita ganti aja ke dinding. Jadi kalian bisa lihat di sini, bisa capture, lihat tag apa aja yang penting ya, ada atap, dinding, furniture, landscape, lantai, lighting, pintu jendela. Kadang saya juga lupa sih objeknya masukin ke dalam teks yang sesuai, apa-apa. Nah, kita mau buat dinding ya. Ini hampir keseluruhannya adalah dinding bata dengan tebal 15 cm. Jadi kalian bisa mulai dari sini. Misalnya ini dari depan dulu ya. Ini kan ada single line, istilahnya single line segini. Ini adalah garis tengahnya tembok. Jadi kita bikin garis dulu. Kita geser keluar 75 mili, 75. Terus kita bikin garis lagi dari sini. Berarti tebalnya tembok kan 15 cm, berarti 150 mili. Enter. Terus kita lanjutin lagi, bikin garis gini ya. Bikin jadi satu bidang. Kita double klik aja, terus kita bikin group, make group gitu. Dan kita masuk ke dalamnya. Ini kita pilih, ini kan satu garis walaupun dia memotong, tapi ini satu garis sendiri. Kita bikin ketebalan lagi, kita move aja M. Kalau kita move si satu garis kecil ini, kita move ke sini, dia akan ngikut semuanya. Kita geser situ, ikut semua. Jadi kita mau geser karena kita mau bikin ketebalan dinding ya. Jadi kan udah di tengah. Di tengah-tengah dinding yang 15 cm, berarti geser 75. 75. Sini juga ya sampai sini. Nah, tebal dindingnya 15 cm. Lagi terus berhenti sini. Kalau sempat hapus, sekarang hapus, apa ini perpotongan garisnya. Kalau kalian bingung, ini tadi di awal saya udah kasih shortcutnya untuk hide rest of model. Jadi kita bisa sembunyikan model lainnya supaya nggak bingung, pencet aja V. Yang tadi di awal saya udah kasih shortcut V. Nah, hilang nih. Tapi kita bolak-balik ya sambil lihat. Nah, ini kan, ini kita mau geser. Sini, pencetnya V lagi. Tuh, hilang dia. Gesernya 75 lagi. Kayak gitu. Ah, salah, ini escape harusnya masuk lagi. V lagi. Nah, kelihatan lagi tuh. Sampai sini, ini 150. Sambil berjalan ya, saya step by step caranya saya tunjukin, tapi ya ini mungkin karena perencanaannya udah jadi caranya mungkin agak cepat ya. Ini kita geser lagi ke sana 75. Nah, karena yang garis ini kan garis tengahnya tembok ya, jangan lupa. Kita geser lagi ke sini 150. Ini berarti ada ketebalan lagi 150. Ketemu ujung ini, jadilah satu bidang. Kita cek, pencet V lagi. Oke, berhasil satu bidang. Ada penambahan, kelebihan, hapus lagi. Kalau mau bersih ya, kalau mau modeling itu bener-bener bersih hasilnya, ya kita memang harus rajin-rajin menghapus garis yang tidak perlu. Nah, ini kita kontrol copy 150. Nah, kita coba pencet V. Ini nggak perlu karena nanti kita mau bikin sendiri bidang lantai di sini. Kita hapus aja. Delete. Nah, yang ini lebih-lebih ini hapus aja. Ini kalau misalnya mau langsung di pull, jadi pencet P atau yang ini.
push or pull ini. Klik aja di sini, naikin berapa, misalnya kalian mau rencananya 3 meter, kalau di sini saya kayaknya 3 meter lebih deh. Oh, ini masih potongannya nyala, kita matiin dulu, display section cuts matiin. Nah, kita bikin misalnya 3,5 meter, 3.500, enter. Untuk ruangnya jadi, jangan lupa dalamnya tetap ada sekatnya ya, nanti kita bikin juga. Kebetulan udah ada nih, kebentuk dari yang bekas tadi. Tarik aja pull ke sini. Buat batas ke kamar mandi. Kayak gini-gini juga nih, kalau misalnya sempat dihapus, hapus saja. Untuk ruangan ini udah kebentuk nih 3 dimensinya. Yuk kita lanjut. Ini sorry tiap part bukan tiap part ya, tiap beberapa kali agak beda nih mood mood ngomongnya karena tag-nya beda hari atau dalam sehari beda waktu gitu ya. Saya juga coba bikin cepat-cepat. Tadi kan udah tahu ya, lumayan tahu teknik-tekniknya membuat 3D. Jadi saya langsung praktekin aja ini. Ini kan sampai sini doang ya. Terus gini, berarti ini ada ketebalan, harus digeser 75. Ini di copy. Kalian juga copy bisa dari sini nih, nggak harus dari titik ini. Yang penting udah di select aja. Kontrol, klik, geser ke sana 150. Ini juga sama. Copy, kontrol ya, biar dia nggak melewat kayak tadi 150. Klik aja semua. Klik kanan make group. Jadi nih, V. Oh, belum kebentuk bidang karena ini belum ada. Nih, hapus. V lagi, bikin sampai ke sini. Gimana ya? Ini nggak usah deh. Jadi gini, bagian tembok ini kita nggak perlu karena nanti menempel tembok kafling. Nanti satu objek sendiri tembok kafling nih. Nah, kayak gini. Berarti si dua ini kita tarik juga 150. Kadang ya. Nah ini. Oke. Ini mau teras, terus ini koridor masuk ya, main entrance. Tujuannya kita mau bikin suatu lorong ya, jadi pintu masuknya tuh ada satu pengalaman khusus ya. Ada ruang transisi yang bentuknya kayak lorong gitu. Ya, kalau kita ada kesempatan ngedesain yang cukup spesial, kita coba bikin ya, eksplorasi ruang. Jadi jangan cuma gitu-gitu aja, jangan flat-flat aja. Kalau ada kesempatan. Ini kita bikin unique kafling sampai ujung nih, kayak gini. Belum di group, klik 3 kali, klik kanan make group. Kalau bisa sih make group juga dibikin shortcut ya, biar cepet. Ini saya belum bikin shortcut. Full dinding perimeter atau dinding kafling itu saya biasanya bikin satu objek sendiri sih, lebih enak. Nah, nyambung dia. Begitu. Save dulu, jangan lupa. Lagi temboknya sampai ujung sini. Oke. Salah. Ini komponen, klik kanan, make group. Biasanya saya shortcutnya make group itu G sih, karena lebih sering bikin grup. Tapi kalau G itu di sini defaultnya adalah shortcut buat komponen. Coba kita lihat make komponen. Itu kan G kan dia. Saya pengennya G ini buat make group aja, nanti komponen tinggal klik kanan make komponen lah. Nih, kita ketik G plus, dikasih tahu sama dia. G itu udah dipakai buat make komponen, mau dipindah jadi make group nggak? Oke, yes. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau mau make group tinggal ketik G aja. Ini ada pintu kan? Ada pintu segede gini bukan berarti nggak ada temboknya. Ada, di atasnya kan ada temboknya. Ada strukturnya tetap. Nah, kita itu di sini pengen bikin suasananya tuh melorong. Sedangkan ini kan nanggung ya, kita lihat tembok kiri pendek segini doang, tembok kanan segini. Ini tembok kiri ini kita bikin lebih panjang sengaja nih. Jadi jangan dianggap kayak gini-gini tuh pemborosan material. Ngapain bikin tembok panjang-panjang nggak ada fungsinya gitu. Fungsi estetika atau fungsi pengalaman ruang itu juga perlu ya. Tambahin panjangnya kira-kira angkanya yang bulat aja ya. Ini kan 2007, kita bikin aja 2000 ke 2 meter pas. Nah, kurangin aja 50 cm. Panjangan mungkin. Oke. Ini ya.
tadi main entrance-nya, saya tuh mau bikin tinggi pintu 2,4 meter, itu udah standarnya saya kalau ngedesain ya. Sebisa mungkin 2,4 meter. Terutama pintu yang apa ya, kelihatan barengan sama pintu lain dan lokasinya itu pintu-pintu utama gitu, pintu kamar, pintu masuk utama. Kita V dulu deh, V. Nah, ini kan titiknya di sini kalau kita bikin opening 2,4 meter, berarti di pool aja 2,400. Ini sisanya garisnya hapus aja. Nanti openingnya segini nih kira-kira. Ini buat kalian yang terbiasa lihat pintunya cuma 2,1, 2,2, ya kalau masih bisa digedein, gedein aja lah. Pendek itu 2,2. Walaupun kalau dibilang hemat, hemat sih. 2,4 terus dia dibikin mentok ketemu plafon, itu bagus, kelihatannya clean. Bahkan plafon menurut saya nggak harus 3 meter, 2,4 tuh nggak apa-apa. Yang penting sirkulasi udara kalian bagus. Bisa juga kayak gini ya, kalau mau bikin ini kita copy temboknya, pencet Ctrl, klik, geser, terus di rotate gitu. Nih, rotate tuh pakai move juga buat geser-geser, tapi kalian bisa kenain di atasnya nih bagian buat muter nih. 90 derajat. Kan mau dipasang di tepat garis ini ya, as ya, sini. Tapi karena ini belum as, geser lagi 75. Jadi pas as terus ini masih nembus, dibenerin lagi aja. Pull lagi ke sini. Oke. Ini mulai kelihatan bentuk tembok-temboknya. Kamar utama belum nih. Kalau yang bentuknya siku gini, saya usahain dia pakai satu objek sendiri ya. Ini pembatas kamar yang depan belum ada. Di depan sini juga saya tuh bikin sebuah tembok juga yang panjangnya 60 cm. Tujuannya supaya ini kan butuh kolom ya, tapi kalau kolom cuma 15-15, ya sebenarnya cukup, memang strukturnya 15-15 aja, tapi tampilannya tuh biar proporsinya pas gitu, dibikin 60 cm. Jadi nggak tiba-tiba ada kolom kecil di depan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh ceilingnya 2,4, di kamar juga 2,4. Di kamar nggak ya? 2, berapa ya? Coba saya cek. Yang teras ini cuma 2,4 loh. Oh, yang kamar sini tuh 2,8. Ini saya mau kasih lagi satu shortcut ketinggalan. Kita masuk ke shortcut. Itu previous kamera. Previous. Nah, kita masukin Y. Y itu belum ada yang pakai. Masukin gini. Jadi kalau kita posisi pertama kayak gini, kita zoom gini. Kita pencet Y, kita balik ke posisi awal. Ini biasanya 5 view sih. 5 view ke belakang gini. Geser lagi, begini. Terus kita nyasar ke sini. Pencet aja Y. 1, 2, 3 tuh. Ini ke posisi sebelumnya biar kita nggak nyasar-nyasar. Kadang kita suka nyasar ke sana nggak jelas kemana. Terus kita hilang. Mana nih? Pencet aja Y. Nah, balik lagi ketemu. Gitu. Atau ke sini ini juga bisa. Oke ya, kita harus segera bikin tembok-temboknya. Karena nanti kita mau hapus ini. Nah, garis ini nih. Kita hapus-hapusin karena nanti perbedaan material lantainya pembatasnya bukan di sini. Gitu ya. V, jangan lupa bolak-balikin nunjukin objek lain. V gitu. Mana lagi yang belum? Bagian belakang ya. Kamar mandi nih. Ini juga satu bidang sendiri, satu tembok. Coba quick modeling supaya videonya juga nggak kepanjangan, supaya orang-orang masih pada betah nonton ya. Hehe. Oh salah ya, 150 segini berarti harusnya geser lagi 75. Isi gudang tadi ya.
Kalau udah, kita mau mainin untuk elevasi lantai nih. Di sini perbedaan lantainya